Perang antara Israel dan Hamas telah menimbulkan ketegangan di Timur Tengah selama lebih dari 1 bulan. Negara-negara di sekitar area konflik juga khawatir jika perang akan semakin meluas. Oleh karena itu, Yordania meningkatkan kehadiran tentara di sepanjang perbatasannya dengan Israel. Perdana Menteri Yordania, Bisher Ghassauneh menentang setiap upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari tepi barat. Ia menegaskan bahwa Yordania akan menggunakan segala cara untuk mencegah Israel melakukan tindakan itu. Sebagai informasi, Yordania telah menjadi rumah bagi warga Palestina yang terusir saat Israel didirikan. Namun, Yordania menganggap perpindahan tersebut telah merugikan keamanan nasionalnya. Perdana Menteri Yordania bahkan akan menyatakan perang dengan Israel jika warga Palestina kembali diusir dari tepi barat. Ia mencatat bahwa pengerahan tentara ke perbatasan paru-paru ini merupakan upaya untuk melindungi keamanan negara. Tak hanya tentara, kendaraan lapis baja dan tank juga disiagakan di sepanjang jalan raya utama menuju lembah Yordan di seberang tepi barat. Militer Israel meminta rumah sakit Indonesia di Gaza untuk dikosongkan seluruhnya dalam waktu 4 jam. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, Israel mengancam akan melakukan serangan yang lebih frontal. Dilansir Al Jazeera, perintah untuk mengosongkan rumah sakit diterima pada Rabu 22 November waktu setempat. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Burs, mengatakan bahwa Israel mengendus adanya aktivitas militer di rumah sakit Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pasien dan staf medis diminta segera meninggalkan lokasi tersebut. Namun Munir khawatir proses evakuasi tidak dapat dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan, sebab masih ada 2.600 orang yang berada di Rumah Sakit Indonesia per Selasa 21 November malam. Jumlah tersebut termasuk pasien, staf medis, hingga warga sipil yang mengungsi. Sebelumnya, 200 pasien telah berhasil dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia ke Rumah Sakit Al-Nasr pada Senin 20 November. Evakuasi dilakukan setelah Israel menyerang lokasi tersebut hingga menewaskan 12 orang. Adapun lokasi Rumah Sakit Al-Nasr berada di Gaza Selatan, sementara Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Proses evakuasi dibantu oleh Komite Internasional Palang Merah. Bagaimana mengatur bantuan untuk Gaza. Dalam waktu dekat, Palang Merah Indonesia atau PMI akan mengirim tim tanggap darurat dan tenaga medis ke Gaza. Nantinya, PMI akan melakukan operasi bersama Bulan Sabit Merah dari Palestina, Yordania, dan Mesir. Dalam operasi bersama ini akan dibangun gudang logistik besar di Al-Iris, dekat perbatasan Mesir dengan Gaza. Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kala mengatakan, operasi bersama Bulan Sabit Merah negara-negara yang dekat dengan Palestina harus segera dilaksanakan. Hal ini mengingat banyaknya korban jiwa dan luka akibat perang Israel melawan Hamas yang terus bertambah. JK menyampaikan para relawan nantinya akan masuk ke kamp-kamp pengungsian di perbatasan Gaza Selatan. Sementara gudang logistik yang dibangun di Al-Iris digunakan untuk menampung kebutuhan para pengungsi. Menurut JK, keberadaan gudang logistik di perbatasan akan mempermudah distribusi bantuan dan mengurangi ongkos angkut bantuan dari negara lain. Sebab logistik yang akan ditampung dalam gudang tersebut bisa dibeli di Mesir. Selain jaraknya dekat, juga cocok dengan kebutuhan sehari-hari para pengungsi. JK meminta negara-negara maupun organisasi kemanusiaan dari berbagai negara agar menyumbang dananya untuk dibelikan logistik di Mesir guna mengisi gudang logistik bersama tersebut. Kita telah berkoordinasi di Palestina, Mesir, Jordan, bagaimana mengatur bantuan untuk Gaza, karena mereka sangat butuh sekarang ini apa saja, tapi harus terorganisasikan. Jauh lebih baik mengumpulkan dana, kemudian mengaturnya lewat Mesir. Kalau kirim dari Indonesia terlalu mahal, dan itu bagi mereka juga kadang-kadang kebutuhannya tidak sesuai. Karena itu koordinasi tadi, mereka juga saya minta Mesir dan Palestina membuat tim yang bagus, mendirikan gudang yang besar di Al-Aris, kemudian kita mengisi gudang itu untuk masuk ke Gaza. Itu pertemuan, dan Indonesia, PMI akan menyalurkan lewat bahwa kita menggerakkan juga ekonomi di Palestina, menggerakkan ekonomi di Mesir untuk mereka sesuai kebutuhan mereka. Allah Akbar.
Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam terlibat bentrok dengan tentara Israel di wilayah Jur al-Dik. Wilayah tersebut berada di Gaza Tengah, lokasi di mana kamp tentara Israel didirikan. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Selasa 21 November, anggota Hamas tampak bersembunyi di perkebunan. Mereka bersiap menyerang tentara Israel yang berlalu lalang di lokasi tersebut. Setelah tembakan dilepaskan, bentrok antara kedua kubu terjadi, disusul suara ledakan dahsyat. اركب بسرعة معاي شوية. الله أكبر. سدد يا رب واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. اللهم سدد. اللهم سدد. الله أكبر. الله أكبر. حرقتهم حرقتهم أقسم بالله. Militer Yordania mengerahkan lebih banyak tentara di sepanjang perbatasannya dengan Israel pekan ini. Tak hanya tentara, kendaraan lapis baja dan tank juga turut disiagakan. Pengerahan militer ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan tentara Israel mengusir paksa warga Palestina dari tepi barat ke Yordania. Perdana Menteri Yordania, Bisser Kassauneh, memperingatkan Israel agar tidak mengusir paksa warga Palestina di tepi barat. Jika itu terjadi, maka Yordania akan menganggapnya sebagai deklarasi perang yang akan ditanggapi serius. Menurut Kassauneh, Yordania akan menggunakan segala cara untuk mencegah Israel mengusir paksa warga Palestina. Salah satu tindakan yang sudah dilakukan pekan ini adalah mengerahkan lebih banyak tentara ke sepanjang perbatasan dengan Israel. Diketahui Yordania telah menjadi lokasi pelarian warga Palestina yang terusir saat negara Israel didirikan. Bagi Yordania, perpindahan warga secara massal merupakan sebuah ancaman keamanan nasional. Oleh karena itu, Yordania berusaha mencegah gelombang pengungsi dari tepi barat ke negaranya. Selain menyiagakan tentara, kendaraan lapis baja dan tank Yordania juga dikerahkan. Konvoi kendaraan militer bergerak ke sepanjang jalan raya utama menuju lembah Yordan di seberang tepi barat. Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen telah memperingatkan PBB untuk menegakkan Resolusi 1701. Resolusi tersebut dibuat untuk mengakhiri konflik tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah. Menurut Cohen, jika Resolusi 1701 tidak ditegakkan, maka Timur Tengah bisa terjerumus ke dalam perang besar-besaran. Menteri Luar Negeri Israel menyoroti kinerja pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di perbatasan Israel dan Lebanon. Jika merujuk pada Resolusi 1701, semua kelompok bersenjata di Lebanon yang tidak teratur, termasuk Hizbullah, harus ditarik. Hal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Cohen menilai Hizbullah kembali menjadi ancaman setelah perang di Gaza meletus pada 7 Oktober. Sebab kelompok bersenjata itu berulang kali menargetkan wilayah Israel di dekat perbatasan Lebanon. Dalam peringatannya kepada PBB, Cohen mendesak Dewan Keamanan lembaga tersebut untuk melakukan pendekatan lebih kepada Hizbullah. Israel khawatir perlawanan kelompok tersebut akan memicu perang regional di Timur Tengah. Sebelumnya, Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah bergabung dengan militan di Gaza dalam perjuangan melawan Israel. Namun sejauh ini mereka belum melancarkan serangan besar-besaran dari Lebanon.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Moskow mempunyai kewajiban moral untuk membantu warga sipil di Gaza. Putin menyebut hal itu sebagai tugas suci. Berbicara di hadapan Kabinet Rusia pada Rabu 22 November, Putin menekankan pentingnya rasa kemanusiaan. Menurutnya, Rusia perlu mengambil bagian dalam membantu warga sipil di Gaza yang menjadi korban serangan Israel. Sehari sebelumnya, Putin berbicara dengan para pemimpin BRICS secara online. Ia mengaku tersentuh dengan video anak-anak Palestina yang harus dioperasi tanpa obat bius. Menurutnya, apa yang terjadi di Gaza saat ini menimbulkan keprihatinan yang sangat mendalam. Lebih lanjut, Putin menekankan bahwa Rusia mendukung upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Namun, keinginan Moskow sebenarnya lebih dari itu, yakni ingin melihat perdamaian di wilayah tersebut. Menurut Putin, perdamaian hanya bisa dicapai berdasarkan resolusi PBB sebelumnya yang menyerukan pembentukan dua negara yakni Israel dan Palestina. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kembali menyerang Israel dengan sejumlah roket. Serangan kali ini ditujukan kepada tentara Zionis yang menduduki wilayah Gaza. Dalam video yang dibagikan di Telegram pada Rabu 22 November, satu persatu roket tampak meluncur ke udara. Kerasnya suara roket membuat burung-burung di Gaza berterbangan tak menentu. Tak hanya pada siang hari, Al-Hassam juga meluncurkan roket pada tengah malam. يا رب يا رب سدد يا رب يا رب أنت لها وكل كرب يا الله يا رب. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.